kontak sudah di on. Kemudian ini kabel aki salah satunya kita coba dilepas supaya teman-teman tahu. Kemudian ini businya sudah dikeluarkan. Kita di kickstarter apakah keluar aki apa tidak ya. Tidak keluar ya teman-teman. Coba kita tempelkan kabel akinya. Kemudian kita kickstarter lagi. Dan hasilnya mengeluarkan aki ya. Jadi sistem kerja Suzuki Thunder, aki itu sangat penting. Kalau misalkan akinya teman-teman udah lowbat atau udah lemah, kemungkinan kelistrikan susah hidup ya. Jadi harus menggunakan aki banget benar-benar, walaupun ini ada engkolnya juga. Soalnya ini udah saya tes tadi, teman-teman lihat sendiri kalau misalkan tanpa aki dia tidak akan keluar api. Kemudian kalau misalkan ada aki, dia akan mengeluarkan api busi. Jadi kelistrikan tentang komponen Suzuki Thunder itu dipandu oleh aki. Karena mesin lama ini. Kalau ini yang saya praktekkan adalah Suzuki Thunder 2006. Kemungkinan yang 2010 atau di atasnya ya. Kemungkinan ada sistem kelistrikannya beda, bisa melalui spool kayak Honda tanpa aki bisa hidup ya. Karena dia langsung dari lilitan tembaga yang ada magnetnya itu sudah langsung mengeluarkan gumparan kelistrikan istilahnya gitu. Jadi kalau untuk Suzuki Thunder harus dibantu dengan aki. Makanya kalau misalnya kiproknya bermasalah dia susah hidup. Contohnya seperti itu teman-teman. Ini aki sangat penting. Kemudian kiprok ya. Kiprok aki yang sering terjadi adalah kiprok. Kalau misalkan teman-teman motornya mogok, kiprok sudah diganti bang, coba cek soket-soket spool kebakar atau apa. Sebab kalau kerusakannya, ciri-ciri kerusakan spool, biasanya aki udah mulai error, dipaksa jalan terus, jadi spool yang kalah karena dipaksain mengeluarkan arus listrik. Tapi kalau misalkan ini aki nih udah normal, udah dipasang, kemudian mesin udah jalan, maksudnya kabel aki dicabut salah satu, dia tetap hidup. Jadi ini buat mancing istilahnya, mensuplai kelistrikan gitu. Makanya kalau misalnya aki udah lemah, biasanya yang diserang itu biasanya yang sering kena itu bagian spool lilitan tembaga ya. Lilitan tembaga ada di sebelah kiri, kalau sebelah kanan kampas kopling. Itu makanya aki harus benar-benar fit. Makanya teman-teman kalau enggak yang suka modifikasi atau suka otomotif, dia beli avometer supaya ini keadaan aki sisa berapa, 12 volt atau 10 atau berapa gitu. Kalau misalkan dia udah, kan di sini juga ada bacaan kalau misalkan udah 12 volt ke bawah segera di charger supaya apa, elektrolitnya tetap bagus, dalam arti tetap fit, sehat gitu. Jadi titik utama pada kelistrikan Suzuki Thunder adalah aki penting. Kalau misalnya teman-teman mogok nih, yang perlu diperbaiki adalah aki dulu. Kemudian cek kiprok. Kiprok masih belum bisa bang. Kita bisa diteliti di bagian busi ya. Ini agak durasi agak panjang ya supaya membahas langsung tuntas. Misalkan teman-teman trouble di jalan, kemudian api misalkan nggak ada, nah kita cek bagian busi, dibersihin dulu sama ini yang di sini ya, kap yang di dalam ini dibersihkan, diperiksa. Kemudian busi udah dibersihkan atau udah ganti baru, kemudian masih belum keluar api, kita lihat bagian akinya. Aki dicopot, kemudian min sama plus ditempelkan pakai kabel atau apa, ceprek. Nah kalau misalkan masih keluar api, berarti aki masih ada isinya lah. Tapi kalau misalkan ditempelkan nggak ada, berarti aki tekor, mati total atau melemah, harus di charger dulu. Nah misalkan bang, kalau misalkan aki ada apinya misalkan, kemungkinan di bagian kiprok perlu dicek gitu. Misalkan cek kiprok udah ganti baru bang, cek bagian spool udah ganti bagian CDI. Karena kalau misalkan tentang Suzuki Thunder itu benar-benar rumitnya di situ ya. Jadi kalau misalkan menganalis atau mendiagnosa tentang Suzuki Thunder agak lumayan rumit, makanya bengkel-bengkel
agak sedikit malas memperbaiki Suzuki Thunder karena sudah ganti ini itu masih belum jalan, sehingga konsumen bingung. Tadi bilangnya kiprok, kenapa masih belum hidup, beda dengan motor Yamaha, Honda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman motor Suzuki Thundernya trouble atau bermasalah, siap-siap mengeluarkan uang banyak. Tetapi di video ini kami akan mengajarkan supaya teman-teman bisa menangani sendiri, menganalisis sendiri. Ini apanya sih? Misalkan ada pertanyaan silahkan komentar dan klik subscribe, ikuti channel ini gratis ya. Masih berlanjut ya, ini baru bagian tentang aki. Misalkan udah saya jelaskan kan, aki misalnya ada isinya atau enggak seperti itu, kita lepas dulu. Soalnya kalau misalnya bawa ke bengkel, bengkel bakalan maunya kadang nginep buat sampingan gitu. Kadang ada dari sekring, ada yang kabel body konslet, macem-macem lah kalau Suzuki Thunder itu ya. Apalagi kalau yang sudah di custom, ada yang kabelnya kelupas atau lecet sehingga mengground nempel body menjadi konslet. Nah, kiprok diganti. Biasanya kalau udah misalkan nih motor masih standar, aki lemah tinggal cas aja teman-teman. Dia mensuplai dari kelistrikan dari aki. Kemudian kiprok misalkan udah rusak atau panas banget atau nggak ngisi. Misalkan aki sering tekor nih, saya udah ganti 2 minggu atau 1 bulan, aki kok rusak bang. Itu kiproknya biasanya nggak ngisi ya. Kiprok nggak ngisi. Kemudian kalau misalnya lampunya nyala, berarti spool masih normal, masih sehat. Jadi terkendala pada bagian kiprok. Ini kiprok ada di sini. Di depannya aki ya, di belakang karburator. Kabelnya ada 2, kemudian yang satu isi 2, yang satu isi 3. Untuk masalah tentang harga kiprok, ada yang jual yang KW ya, merek lain 150, kemudian kayak CDI sama 200-an lah, ada yang jual 300, ada yang 150, beda-beda penjualan ya, namanya berbagai daerah dan berbagai keuntungan. Kalau yang bagian sini, yang kabel 2 ini adalah flasher, tidak mempengaruhi. Yang paling pengaruh adalah aki dulu kalau misalnya teman-teman motornya rusak ya. Kemudian cek kiprok. Perhatikan misalkan lampu depan nyala nih, lampu depan nyala, kemudian ini tidak ada busi. Maksudnya tidak ada apinya yang dari busi. Aki normal, berarti kiprok yang rusak. Kalau CDI biasanya dia tentang lampu nggak nyala, sen nggak nyala, klakson nggak nyala. CDI biasanya dia kerusakannya CDI. Ini CDI ada di bawah tangki. Tangki sudah saya lepas biar buat pembahasan lebih jelas ya. Seperti itu. Jadi yang bagian atas ini tentang kelistrikan bagian atas ya, lampu, sen, speedometer di CDI. Kalau untuk pengisian atau mensuplai, ini bagiannya adalah di bagian kiprok. Misalkan aki nggak ngisi, kiprok yang bermasalah. Kiprok udah ganti, aki udah ganti, misalkan kiprok ganti baru. Kemudian aki ganti baru, tapi tetap nggak ngisi bang gitu. Berarti spool yang kena gitu, yang rusak gitu. Ada yang konslet atau terbakar karena tembaganya itu yang Suzuki Thunder itu memang rawan ya. Nggak tahu memang dari apa cepet rusaknya, tapi lebih jarang sih kalau bagian spool ya. Paling sering adalah bagian kiprok karena sistem pengisian dan pengeluaran gitu. Pensaringan lah ibaratnya, ibarat filter listrik ini. Ibaratnya gitu. Seperti itu. Misalkan saya nggak dikasih sekring bang, gimana bang? Ya kalau misalkan ya bagusnya dikasih sekring supaya nanti kalau konslet sekring putus gitu. Tapi mau disambung langsung nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Ini karburator sebelah sini. Misalkan motor, misalkan contoh lagi nih, kelistrikan ada bang, bagus warna biru misalkan. Nah kemudian udah saya bersihkan kok kotor lagi. Kotornya itu ada 2 tipe ya kalau tentang api busi ya. Ini misalkan berbicara tentang kelistrikan normal nih, kiprok aki CDI normal. Ini berbicara tentang karbu, ciri-ciri ya. Kalau misalkan ininya hitam total, hitam kayak tapi tidak basah, itu biasanya settingan angin atau bensinnya tidak pas di karburator. Kemudian itu nanti suatu saat akan jarak berapa ratus meter dia akan mati karena
Di sini tertutup ya lapisan dari bahan bakar karak ya. Jadi tidak mengeluarkan api. Harus dibersihkan atau digosok atau ganti baru. Lebih hemat lagi digosok aja bang. Pakai amplas lebih hemat. Dia akan nyala lagi. Kecuali mati total. Yang penting sedia busi baru aja kalau buat jarak jauh harian ya. Nah ini tentang karbu. Nah jadi kalau misalkan busi kotor itu ada kemungkinan dua hal ya. Dari karburator settingan tidak sesuai angin dan gas sehingga nyemprotnya banyak banget dan menjadi gosong. Kemudian kalau dari klep yang bocor, oli akan ikut campur di bahan bakar dan di pucuk busi dia akan ikut rembes gosong. Tapi rembes itu biasanya dari bagian seal klep ada yang bocor, olinya masuk ke bagian ini sehingga mati ya. Jadi ada dua hal kalau misalnya tentang busi ya. Jadi yang tentang kelistrikan udah saya bahas. Ini tentang bagian karburator dan klep, seal klep di sini ya. Nah contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar teman-teman. Jangan lupa di like video biar kami semangat membuat informasi buat sobat ya. Dan klik subscribe, ikuti channel ini gratis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.